Selamat datang kembali. Kali ini kita pegang satu bab dari buku Rethinking Strategy yang judulnya unik banget. Conversations with Mr. Silly. Atau percakapan dengan Tuan Konyol. Jujur pas pertama baca judulnya, saya langsung penasaran. Tuan Konyol ini siapa sih? Dan kenapa percakapan sama dia bisa jadi bagian dari strategi? Ternyata, di balik judul yang nyeleneh ini, ada pembahasan yang super penting soal environmental scanning, atau ya pemindahan lingkungan. Jadi di pembahasan kali ini, kita mau coba bedah bareng-bareng. Environmental scanning itu sebenarnya apa sih? Kenapa banyak perusahaan, bahkan yang besar sekalipun, sering salah kaprah melakukannya? Dan yang paling penting, di mana cara melakukannya dengan benar? Biar hasilnya bukan cuma tumpukan data yang bikin pusing, tapi jadi wawasan yang benar-benar tajam. Kita akan lihat gimana caranya mengubah kebisingan informasi jadi sebuah sinyal yang jernih. Dan ada konteks yang penting banget buat Anda tahu. Bab ini posisinya tepat setelah sebuah organisasi selesai melakukan katakanlah investigasi internal. Mereka baru aja selesai menggali model mental para pemimpinnya, cara mereka melihat dunia, asumsi-asumsi yang mereka pegang gitu. Oh, jadi ini langkah lanjutannya ya? Betul, jadi pemindahan lingkungan ini adalah langkah berikutnya yang sangat logis. Ibaratnya kita udah beres-beres di dalam rumah, sekarang baru kita buka jendela lebar-lebar buat lihat di luar sana sebenarnya ada apa. Ini jembatan antara apa yang kita pikir terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini nyambung banget ke masalah yang kayaknya sering dialami banyak orang. Di buku ini kan penulisnya cerita pengalaman pribadinya. Waktu pertama kali dapat tugas melakukan pemindahan lingkungan, dia langganan semua media keren. The Economist, New Scientist, ngumpulin data setumpuk, tapi hasilnya nihil. Semuanya terasa nggak relevan ya. Betul. Dia merasa semua informasi itu nggak ada relevansinya sama sekali secara strategis. Ini kayaknya relate banget ya buat banyak orang, termasuk mungkin buat Anda. Saat mau belajar topik baru, informasinya bejibun, terus kita bingung, mulainya dari mana nih? Rasanya kayak mau tenggelam. Betul sekali, dan perasaan tenggelam itu adalah gejala dari masalah utamanya, memulai tanpa kerangka kerja. Tanpa pegangan, kita pasti akan tersesat di apa yang penulis sebut sebagai lubang kelinci informasi, down the rabbit hole ya. Iya. Kita baca satu artikel, ngeklik satu tautan, nyasar entah kemana. Yang menarik dari pendekatan di buku ini adalah, kerangka kerja itu nggak dicari dari luar, bukan dari laporan konsultan. Kerangka itu justru digali dari dalam. Digali dari dalam, maksudnya gimana tuh? Dari hasil percakapan dengan para pemimpin yang dibahas di bab sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan ke mereka itu sederhana tapi mendalam. Apa asumsi paling fundamental yang mendasari bisnis kita? Atau apa ketidakpastian terbesar yang bikin Anda nggak bisa tidur nyenyak di malam hari? Nah, jawaban-jawaban inilah, terutama area-area yang mereka sendiri nggak yakin atau ragukan, yang menjadi filter utama kita. Filter ini yang memandu pencarian. Oke. Jadi prosesnya bukan lagi mengumpulkan semua data yang ada di dunia, tapi menjadi pencarian yang sangat terarah untuk menjawab keraguan-raguan internal tadi. Jadi ini semacam membuat daftar pertanyaan investigasi dulu sebelum turun ke lapangan ya. Coba bayangkan ini untuk Anda. Ini persis seperti Anda mau meneliti sebuah topik baru, tapi tanpa tahu pertanyaan apa yang mau dijawab. Pasti bakal baca semua yang ditemukan. Tapi di akhir, Anda nggak benar-benar belajar apa-apa yang bisa dipakai. Kerangka kerja ini, yang datang dari dalam, adalah daftar pertanyaan kunci Anda. Tepat, dia yang menjaga kita tetap fokus. Oke, jadi kita udah punya kerangka, udah punya filter. Terus proses risetnya sendiri gimana? Apa langsung googling aja semua ketidakpastian tadi? Nah, disinilah buku ini menawarkan struktur yang sangat menarik. Proses risetnya itu sendiri punya 3 lapisan yang harus dilakukan berurutan. Lapisan pertama adalah riset pribadi, kedua riset historis, dan baru yang ketiga adalah riset eksternal. Biasanya orang langsung loncat ke yang ketiga, padahal 2 lapisan pertama itu fondasinya. Dari 3 lapisan riset itu, pribadi, historis, dan eksternal, langkah pertama, riset pribadi. Jujur kedengarannya paling aneh. Kenapa sih kita harus mulai dari diri sendiri? Bukannya inti dari environmental scanning itu justru melihat keluar. Ini pertanyaan yang bagus banget dan ini justru kunci dari semuanya. Sebelum kita mencoba memahami dunia luar, kita harus paham dulu kacamata apa yang kita pakai. Riset pribadi itu intinya adalah proses melihat ke cermin. Melihat ke cermin. Iya, apa bias yang saya bawa? Apa asumsi yang sudah mendarah daging di kepala saya tentang topik ini? Otak kita itu kan pada dasarnya agak pemalas ya.
selalu cari jalan pintas. Salah satu jalan pintasnya adalah confirmation bias. Bias konfirmasi. Kita cenderung cari data yang mendukung apa yang udah kita percaya kan? Tepat. Kalau kita udah yakin pelanggan suka produk A, kita akan secara tidak sadar mencari semua berita dan data yang bilang produk A itu bagus. Kalau ada data sebaliknya, kita cenderung mengabaikannya. Buku ini bilang pendekatan yang efektif harus egaliter terhadap informasi. Artinya di awal semua informasi itu harus diperlakukan setara. Nggak peduli dia mendukung atau menentang keyakinan kita. Karena kita nggak pernah tahu sinyal mana yang nantinya akan jadi penting. Oke, jadi ini soal memahami peta mental kita sendiri dulu ya. Betul sekali. Masuk akal. Jadi setelah bercermin dan sadar sama bias kita sendiri, kita malah disuruh lihat ke belakang dengan riset historis. Ini juga agak kontraintuitif. Apa gunanya lihat spion buat nentuin arah ke depan? Karena kita nggak bisa melihat retakan di fondasi kalau kita nggak tahu fondasinya terbuat dari apa. Oke. Riset historis ini tujuannya adalah untuk memahami aturan main yang berlaku sampai hari ini. Apa sih yang membuat para pemain sukses di industri ini selama 10-20 tahun terakhir? Buku ini pakai contoh industri retail di tahun 2010 yang sangat jelas. Oh ya, gimana contohnya? Untuk memahami masa depan retail di tahun 2010, kita harus paham dulu apa yang bikin mereka jaya selama 2 dekade sebelumnya. Ada beberapa pilar utama. Pertama, budaya materialisme yang kuat. Orang lagi senang-senangnya belanja. Iya. Kedua, kemakmuran ekonomi. Ada uangnya untuk dibelanjakan. Dan ketiga, model bisnis yang bergantung pada toko fisik. Mall bukan cuma tempat belanja, tapi pusat kehidupan sosial, tempat hangout. Nah, 3 pilar ini adalah aturan main yang membuat para raksasa retail itu jadi raksasa. Riset historis membantu kita memetakan fondasi ini. Dan setelah kita tahu fondasinya apa, barulah kita bisa cari retakannya. Ini berarti kita masuk ke lapisan ketiga, riset eksternal. Persis. Disinilah kita mulai mencari garis patahan atau fault lines. Sinyal-sinyal perubahan di luar sana yang berpotensi menghancurkan pilar-pilar tadi. Melanjutkan contoh retail tahun 2010, sinyal-sinyal itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Pilar materialisme mulai digoyang oleh meningkatnya kesadaran soal perubahan iklim, gerakan minimalisme. Ini sinyal pergeseran ke postmaterialisme. Lalu, pilar toko fisik. Mulai terancam oleh pertumbuhan komunitas online dan tentu saja kemunculan e-commerce yang makin masif. Tunggu dulu. Di buku itu kan ada kutipan dari para eksekutif retail saat itu. Beneran ada yang bilang retail online itu penipuan total. Sulit dipercaya mereka bisa separah itu salahnya. Apa yang bikin mereka begitu buta sama sinyal-sinyal yang udah jelas ada di depan mata? Nah, ini nyambung banget sama 2 lapisan riset yang kita bahas tadi. Kenapa mereka buta? Pertama, karena aturan main historis itu begitu kuat menancap di kepala mereka. Bias konfirmasi mereka sangat kuat. Selama 20 tahun, resep suksesnya adalah buka toko lebih banyak, bikin mall lebih bagus. Jadi saat ada sinyal yang bertentangan dengan resep itu, otak mereka secara otomatis menolaknya. Mereka mencari pembenaran. Betul, mereka cari semua data yang bilang orang masih akan ke mall. Mereka bilang, ini cuma tren sesaat, nanti juga konsumen kembali ke perilaku normal. Mereka terjebak dalam kesuksesan masa lalu mereka sendiri. Inilah bahayanya kalau kita loncat langsung ke riset eksternal tanpa melakukan riset pribadi dan historis dulu. Kita akan melihat dunia luar, tapi tetap dengan kacamata kuda. Wow, ini jadi gambaran yang jauh lebih jelas. Jadi proses riset 3 lapis ini tujuannya bukan cuma buat bikin laporan 100 halaman yang tebal dan gak ada yang baca ya. Bukan sama sekali. Rasanya tujuannya lebih dari sekedar mengumpulkan fakta. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke inti dari judul bab ini. Percakapan dengan Tuan Konyol. Tujuan akhir dari semua pemindaian ini bukanlah untuk mengonfirmasi apa yang sudah kita tahu, tapi untuk merangsang pemikiran baru. Untuk secara sengaja menantang cara berpikir konvensional atau ortodoksi yang ada di dalam organisasi. Oke? Mengumpulkan data itu bagian mudahnya. Bagian sulitnya adalah membuat data itu bisa memprovokasi dan mengubah cara pandang orang. Dan disinilah peran si Mr. Silly atau Tuan Konyol itu masuk. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Tuan Konyol ini adalah sebutan untuk apa yang penulis sebut sebagai perception pioneers atau perintis persepsi. Mereka adalah orang-orang di pinggiran yang melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda dari arus utama. Bukan ahli strategi biasa ya? Bukan, bisa jadi mereka seorang seniman, aktivis lingkungan yang radikal, penulis fiksi ilmiah, seorang gamer, atau bahkan seorang remaja yang melihat dunia lewat lensa TikTok.
Mereka mungkin tidak ahli di semua bidang, tapi mereka punya satu sudut pandang alternatif yang sangat tajam pada satu isu tertentu. Tugas kita adalah mencari mereka dan mendengarkan kekonyolan mereka. Betul. Di buku ada contoh yang menarik banget soal perpustakaan umum. Penulisnya dengar ide dari salah satu perintis persepsi ini, kalau perpustakaan umum di masa depan harusnya punya studio rekaman. Wah, kalau saya yang dengar pertama kali, mungkin saya juga bakal mikir, ini orang ngaco ya. Tentu, reaksi pertama kita pasti penolakan karena itu menabrak model mental kita tentang apa itu perpustakaan. Perpustakaan kan identik dengan tempat sunyi untuk baca buku. Iya kan? Tapi kalau kita berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan, wawasan di baliknya sangat dalam. Ide konyol itu sebenarnya menantang asumsi paling dasar. Itu memaksa kita bertanya, apa peran perpustakaan di era digital? Apakah masih sebagai gudang buku? Atau perannya bergeser menjadi pusat kreativitas komunitas, tempat orang bukan hanya mengonsumsi informasi, tapi juga menciptakan informasi? Jadi studio rekaman itu cuma salah satu manifestasinya. Persis. Wawasan inilah yang jauh lebih berharga daripada laporan setebal 100 halaman tentang tren penurunan peminjaman buku. Jadi, hasil akhir dari environmental scanning ini idealnya bukan laporan, tapi sebuah stimulasi. Tepat. Cara penyajiannya harus dirancang untuk memprovokasi, bukan paragraf panjang dan data yang kering. Bisa dalam bentuk artikel pendek, video singkat, kutipan yang menohok, atau bahkan kartun. Dan setiap bagian stimulus itu harus diakhiri dengan pertanyaan provokatif yang ditujukan langsung ke para pemimpin. Contohnya? Misalnya, setelah menunjukkan data soal tren minimalisme, pertanyaannya bukan berapa persen penurunannya, tapi jika tren kepemilikan digantikan oleh tren akses, apa artinya bagi model bisnis kita? Tujuannya bukan mengisi kepala, tapi menggoyahkan pola pikir. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya dari obrolan kita sejauh ini, ada beberapa hal penting yang bisa Anda pegang. Pertama, lupakan ide bahwa environmental scanning itu sekedar ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Itu resep kegagalan. Proses ini butuh kerangka kerja yang solid, dan kerangka itu digali dari keraguan dan ketidakpastian internal. Kedua, prosesnya adalah riset yang sistematis dengan 3 lapisan. Mulai dari dalam diri sendiri untuk menyadari bias kita, lalu lihat ke belakang untuk memahami aturan main yang ada, baru setelah itu lihat keluar untuk mencari sinyal-sinyal perubahan. Jangan pernah dibalik urutannya. Oke. Dan yang ketiga, mungkin yang paling krusial, tujuan akhirnya bukan laporan tapi provokasi. Tujuannya adalah untuk menstimulasi percakapan baru, untuk menantang keyakinan lama, dan pada akhirnya menemukan momen yang bisa melahirkan strategi baru. Dan prinsip-prinsip ini sebenarnya nggak cuma buat CEO perusahaan besar kan? Ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bisa. Saat Anda mencoba memahami topik yang kompleks, entah itu soal investasi, politik, atau bahkan tren teknologi baru, coba gunakan pendekatan ini. Tanyakan pada diri Anda, apa sih asumsi dan keyakinan yang saya bawa ke topik ini? Apa bias saya? Lalu, coba cari tahu, gimana sih sejarahnya sampai situasi jadi seperti sekarang ini? Lalu cari tuan konyolnya. Betul. Cari tuan konyol Anda sendiri. Siapa orang yang punya pandangan paling beda, paling aneh tentang topik ini? Baca tulisan mereka, tonton video mereka, dan coba pahami kenapa mereka bisa berpikir seperti itu. Ini bisa membuka perspektif yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif dari buku ini yang merangkum dilema dari semua proses ini. Di dalamnya tertulis, Anda tidak bisa tahu apa yang akan menjadi penting sebelumnya. Relevansi hanya bisa diketahui setelah kejadian. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, jika relevansi sejati dari sebuah sinyal hanya bisa terlihat jelas di kaca spion, bagaimana kita bisa membangun keberanian untuk bertindak berdasarkan sinyal-sinyal lemah yang kita lihat hari ini, sadar bahwa sebagian besar sinyal itu mungkin tidak akan berarti apa-apa, tetapi salah satunya bisa jadi memegang kunci untuk masa depan.